Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ikram Afra. Saya dari kelas MSDM 22H atau MN22L. Di sini saya akan mempresentasikan tentang judul materinya adalah meningkatkan produktivitas melalui evaluasi kinerja, strategi, dan teknik yang efektif. Yang pertama adalah definisi dan proses. Evaluasi kinerja suatu kegiatan yang dilakukan untuk menilai kinerja karyawan dalam suatu organisasi atau perusahaan dengan membandingkan uraian pekerjaan yang telah ditetapkan sebelumnya, biasanya dalam suatu periode tertentu untuk mengetahui kegagalan atau keberhasilan kinerja. Bisa dijelaskan bahwa evaluasi kinerja karyawan dilakukan dalam suatu periode tertentu seperti 1 tahun sekali untuk mengetahui bagaimana kinerja karyawan yang telah dicapai dalam periode waktu tertentu. Evaluasi kerja juga dapat didefinisikan sebagai proses pengukuran dan perbandingan dari hasil-hasil pekerjaan yang nyatanya dicapai dengan hasil-hasil yang seharusnya. Tujuan evaluasi kinerja adalah mengatur prestasi kerja pegawai berdasarkan peraturan yang telah ditetapkan, membandingkan sasaran hasil kerjanya dengan persyaratan deskripsi pekerjaan. Dalam evaluasi kinerja, beberapa hal perlu diperhatikan seperti pengukuran efisiensi, pengukuran efektivitas, dan pengukuran kesesuaian. Next. Seperti tadi sudah disebutkan, poin-poin penting dalam proses evaluasi kinerja. Yang pertama adalah pengukuran efisiensi. Pengukuran efisiensi adalah mengukur sejauh mana efisiensi suatu program masukan input untuk memaksimalkan keluaran output, yaitu dalam hal ini adalah output barang yang dihasilkan oleh suatu perusahaan. Yang kedua adalah pengukuran efektivitas, yaitu mengukur sejauh mana program outcomes mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam kesesuaian rencana perusahaan ini sangat penting dilakukan. Yang ketiga adalah pengukuran kesesuaian, mengukur sejauh mana program objective match dengan kebutuhan masyarakat, yaitu adalah penilaian dalam keefektifitasan pasar. Selanjutnya adalah pihak-pihak yang berkepentingan terhadap evaluasi kinerja. Yang pertama adalah manajemen. Hasil evaluasi kinerja ini dapat membantu pengambilan keputusan seperti menilai prestasi, pemberhentian, dan sebagai indikator untuk menentukan kebutuhan akan pelatihan bagi tenaga kerja. Yang kedua adalah karyawan. Evaluasi kinerja memberikan umpan balik yang akurat kepada karyawan. Hal ini membantu mereka dalam meningkatkan kualitas kinerja dan meningkatkan produktivitas. Yang ketiga adalah Departemen MSDM. Mereka berfungsi sebagai pengembang sistem evaluasi yang efektif dan efisien. Yang keempat adalah pimpinan. Mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan. Evaluasi kerja dapat memberikan gambaran yang jelas tentang kekuatan dan kelemahan individu serta tim sehingga pimpinan bisa mengambil keputusan yang lebih baik. Yang kelima adalah pihak-pihak yang keterkaitan dengan keuangan perusahaan. Mereka dapat menggunakan hasil analisis evaluasi kinerja sebagai bahan masukan untuk pengambilan keputusan yang tepat dalam hal keuangan. Selanjutnya adalah 2.1 strategi dalam sistem evaluasi kinerja. Yang pertama adalah strategi penilaian kinerja, yaitu penilaian berdasarkan angka, B. penilaian berdasarkan kehadiran, C. penilaian berdasarkan kriteria, D. penilaian berdasarkan tingkat inisiatif dan tanggung jawab. Hal-hal seperti ini bisa dilihat secara langsung dalam kehidupan sehari-hari waktu karyawan itu bekerja.
Selanjutnya adalah sistem evaluasi kinerja. Yang pertama adalah sistem evaluasi kinerja karyawan. Sistem ini dapat dilakukan oleh manajer secara langsung, evaluasi oleh teman kerja, atau melibatkan pelanggan. Sistem ini harus memberikan umpan balik yang akurat dan membantu meningkatkan kualitas kinerja. Yang kedua adalah sistem manajemen kinerja. Sistem ini adalah proses komunikasi berkelanjutan antara SPV dan karyawan yang terjadi sepanjang tahun untuk mendukung pencapaian tujuan strategis organisasi. Yang ketiga adalah sistem evaluasi kinerja berorientasi kepada masa lalu. Metode penilaian kinerja ini dilakukan berdasarkan masa lalu. Dengan mengevaluasi prestasi kinerja di masa lalu, karyawan dapat memperoleh umpan balik dari upaya-upaya mereka dan mengarahkan perbaikan-perbaikan prestasi setelah dilakukan evaluasi kinerja. Yang keempat adalah sistem evaluasi kinerja yang efektif. Sistem evaluasi kinerja yang efektif memiliki masukan positif dan mana saja poin-poin yang harus diperbaiki oleh karyawan. Evaluasi kinerja yang efektif dapat menciptakan sistem penilaian dan penghargaan yang terbaik bagi karyawan dalam suatu perusahaan. Selanjutnya adalah tujuan evaluasi kinerja. Yang pertama adalah memberikan penghargaan bagi karyawan dengan kinerja terbaik. Dengan seperti itu, karyawan akan merasa dihargai. Yang kedua adalah mengetahui berbagai aspek yang harus diperbaiki. Yang ketiga adalah meningkatkan kualitas kinerja agar tercapai keuntungan yang sebesar-besarnya. Yang keempat adalah meningkatkan efektivitas agar mengurangi biaya-biaya yang tidak diperlukan. Yang kelima adalah meningkatkan kesesuaian dengan tujuan organisasi, yaitu visi misi perusahaan bisa tercapai. Yang keenam adalah meningkatkan komunikasi antar departemen dan mungkin antar karyawan. Yang ketujuh adalah meningkatkan pengembangan karyawan. Selanjutnya adalah hubungan job analis, performance standar, dan evaluasi kerja. Yang pertama adalah job analis dan performance standar. Job analis digunakan untuk membuat job description, job specification, dan job standar yang kemudian digunakan dasar untuk membuat standar kerja. Hal ini biasanya dipergunakan pada pembuatan SOP perusahaan. Selanjutnya adalah hubungan antara performance standar dan evaluasi kinerja. Standar kinerja digunakan sebagai tolak ukur untuk menilai kinerja karyawan dan evaluasi kinerja. Selanjutnya adalah job analysis dan evaluasi kinerja. Job analysis digunakan sebagai dasar untuk membuat job description, job specification, dan job standar yang kemudian digunakan dalam evaluasi kinerja. Selanjutnya adalah asumsi dalam pengukuran kinerja. Yang pertama adalah asumsi yang dapat diukur. Asumsi yang dapat diukur adalah kinerja yang dapat diukur dengan menggunakan indikator-indikator yang relevan dan akurat. Yang kedua adalah asumsi kinerja yang dapat dibandingkan. Kinerja ini dapat dibandingkan dengan standar yang telah ditetapkan. Standar kinerja harus dapat menunjukkan tingkat pencapaian kinerja yang sesuai dengan tujuan organisasi. Yang ketiga adalah asumsi kinerja yang dapat dikategorikan. Kinerja dapat dikategorikan menjadi beberapa tingkat seperti sangat baik, baik, kurang baik, dan sangat kurang baik. Yang keempat adalah asumsi kinerja yang dapat dikomunikasikan. Asumsi kinerja yang dapat dikomunikasikan adalah dengan cara yang jelas dan efektif. Komunikasi kinerja harus dapat menunjukkan tingkat capaian kinerja yang sesuai dengan tujuan organisasi. Selanjutnya adalah unsur-unsur yang dinilai. Yang pertama adalah kinerja karyawan. Kinerja karyawan dinilai dengan berdasarkan prestasi kerja yang dicapai. Yang kedua adalah komunikasi. Komunikasi dinilai sebagai unsur yang penting dalam evaluasi kinerja. Komunikasi yang efektif dapat membantu meningkatkan kinerja karyawan. Yang ketiga adalah keterampilan. Keterampilan dinilai sebagai unsur penting dalam evaluasi kinerja karena dapat membantu meningkatkan kinerja karyawan tersebut. Yang keempat adalah kesadaran. Kesadaran karyawan terhadap harapan dan tuntutan perusahaan dapat membantu meningkatkan kinerja karyawan. Selanjutnya adalah
Metode pengukuran kinerja. Yang pertama adalah ukuran-ukuran objektif. Ukuran-ukuran objektif terdiri dari finansial atau metode keuangan. Yang kedua adalah metode produktivitas. Yang ketiga adalah metode kualitas. Yang keempat adalah metode efisiensi. Dan yang kelima adalah metode pelanggan. Metode keuangan sendiri adalah mengevaluasi kinerja perusahaan berdasarkan data keuangan secara objektif. Metode produktivitas mengukur efisiensi dan efektivitas dalam penggunaan sumber daya untuk menghasilkan output yang terbaik. Yang ketiga adalah metode kualitas mengukur seberapa baik produk dan layanan untuk memenuhi standar kualitas yang ditetapkan. Yang keempat adalah metode efisiensi, adalah metode untuk mengukur seberapa baik organisasi memanfaatkan sumber daya untuk mencapai tujuan. Dan yang kelima adalah metode pelanggan. Metode pelanggan adalah metode untuk mengukur interaksi dan hubungan dengan pelanggan. Dengan tingkat retensi pelanggan adalah ukuran utama yang menunjukkan presentasi pelanggan yang tetap. Selanjutnya adalah ukuran subjektif. Yang pertama adalah sikap kerja. Kedisiplinan adalah menilai bagaimana karyawan mematuhi aturan dan kebijakan perusahaan. Yang kedua adalah kerja sama tim. Kolaborasi menilai kemampuan karyawan untuk bekerja sama dengan anggota tim lain. Yang ketiga adalah kepemimpinan, menilai sejauh mana karyawan dapat memimpin tim atau proyek dan mengambil keputusan yang terbaik. Yang selanjutnya adalah inisiatif dan kreativitas. Proaktif dalam menilai apakah karyawan mengambil inisiatif tanpa perlu diarahkan. Yang kelima adalah sikap profesional. Sikap ini dibutuhkan dalam lingkungan pekerjaan untuk menilai seberapa mana karyawan tetap bersikap profesional dalam pekerjaan. Selanjutnya adalah penilaian berdasarkan MBO atau Management by Objective. MBO adalah sebuah metode pengukuran kinerja yang mengedepankan penetapan tujuan yang jelas dan terukur yang disepakati antara manajer dan karyawan. Berikut ini adalah langkah-langkah prinsip-prinsip dari MBO itu sendiri. Selanjutnya adalah penilaian berdasarkan MBO atau Management by Objective. MBO adalah sebuah metode pengukuran kinerja yang mengedepankan penetapan tujuan yang jelas dan terukur yang disepakati antara manajer dan karyawan. Berikut ini adalah langkah-langkah prinsip-prinsip dari MBO itu sendiri. Selanjutnya, yang pertama adalah langkah-langkah MBO. Pertama adalah penetapan tujuan yang jelas, yaitu menetapkan tujuan-tujuan perusahaan untuk jangka panjang, menengah, dan pendek. Yang kedua adalah pengembangan rencana tindakan, yaitu penjabaran langkah-langkah apa yang akan diambil. Yang ketiga adalah pemantauan dan pengawasan kemajuan, yaitu controlling dari pimpinan atau manajemen. Yang ketiga adalah evaluasi kinerja, yaitu penilaian agar mengukur seberapa bagus efektivitas dan efisiensinya. Yang terakhir adalah umpan balik. Dan selanjutnya adalah manajemen kinerja. Manajemen kinerja bertujuan untuk mengembangkan sejumlah aspek kinerja. Yang pertama adalah mencapai tujuan. Yang ditetapkan oleh organisasi atau perusahaan. Yang kedua adalah kerja pegawai dalam mencapai tujuan, berupaya menciptakan dan meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi karyawan secara terus-menerus. Yang ketiga adalah berupaya meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses pencapaian tujuan. Yang keempat adalah mengukur kinerja individu karyawan, tim kerja, dan kinerja organisasi atau perusahaan secara periodik. Yang selanjutnya adalah perencanaan kinerja. Perencanaan kinerja adalah tahap awal dari manajemen kinerja yang melibatkan pertemuan antara karyawan ternilai, appraise, dan supervisornya untuk membahas berbagai aspek penting seperti
Seperti pertemuan ini mencakup pembahasan tugas dan tanggung jawab pekerjaan serta prosedur yang harus diikuti, kompetensi yang diperlukan dan perilaku kerja yang harus dipatuhi. Selanjutnya adalah 5.3 pelaksanaan kinerja. Pelaksanaan pekerjaan menjadi tanggung jawab bersama antara karyawan dan manajer. Karyawan dan manajer masing-masing mempunyai tanggung jawab dalam pelaksanaan pekerjaan untuk mencapai kinerja yang sudah ditetapkan dan disepakati bersama agar tercapainya tujuan yang diinginkan atau tujuan dari perusahaan tersebut. Yang selanjutnya adalah penilaian kinerja. Penilaian kinerja ada dua, yaitu penilaian formatif dan penilaian sumatif. Penilaian formatif adalah penilaian kinerja ketika para karyawan sedang melakukan tugasnya. Penilaian sumatif adalah penilaian yang dilakukan pada akhir periode penilaian. Jadi keduanya mempunyai perbedaan. Selanjutnya adalah wawancara evaluasi kinerja. Proses wawancara evaluasi kinerja perlu dirancang dan dengan penuh kehati-hatian, karena kalau kurang hati-hati menangani bisa menimbulkan konflik antara penilai dan yang ternilai, terutama apabila ternilai mendapat nilai yang kurang baik padahal ia sudah merasa bekerja dengan sebaik-baiknya. Selanjutnya adalah memperbaiki kinerja karyawan. Yang pertama adalah pemberian reward. Pemberian reward atau penghargaan yang efektif dapat meningkatkan kinerja karyawan dengan cara menentukan reward yang tepat, baik finansial seperti bonus dan kenaikan gaji maupun non finansial seperti penghargaan dan fasilitas tambahan. Yang kedua adalah perubahan perilaku dengan model ABC. Memperbaiki kinerja karyawan melalui perubahan perilaku dapat dilakukan dengan menggunakan model ABC. Yang pertama adalah identifikasi pemicu yang menyebabkan perilaku tertentu. Yang kedua adalah analisis perilaku karyawan yang ingin diubah atau ditingkatkan. Yang ketiga adalah tentukan konsekuensinya yang mengikuti perilaku tersebut. Selanjutnya adalah belajar dari pengalaman. Memperbaiki kinerja karyawan melalui belajar dari pengalaman melibatkan proses refleksi dan evaluasi yang terus-menerus. Karyawan yang didorong untuk menganalisis keberhasilan dan kegagalan mereka dalam pekerjaan sehari-hari, sehingga mereka dapat memahami apa yang telah dilakukan dengan baik dan area mana yang perlu diperbaiki. Selanjutnya adalah kesimpulan. Meningkatkan produktivitas melalui evaluasi kinerja adalah strategi yang efektif dalam meningkatkan kinerja dan produktivitas karyawan. Berikut ini adalah strateginya. Yang pertama adalah mengidentifikasi dan mengevaluasi kinerja. Ini diperlukan agar setiap karyawan mengerti akan kelemahan dan kemampuannya. Yang kedua adalah komunikasi dua arah. Komunikasi yang baik antara atasan dan bawahan itu sangat akan membantu dalam meningkatkan produktivitas. Yang ketiga adalah penilaian berdasarkan umpan balik. Penilaian berdasarkan umpan balik yaitu karyawan harus diberikan umpan balik secara teratur untuk meningkatkan kinerja mereka. Yang keempat adalah mengidentifikasi dan mengumpulkan data. Pengukuran kinerja harus objektif dan didasarkan pada fakta dan temuan. Yang kelima adalah mengoptimalisasi tugas dan kemampuan. Pekerjaan yang dilakukan dengan senang hati akan menghasilkan output yang maksimal. Oleh karena itu, perusahaan harus memberikan tugas dan tanggung jawab yang sesuai kemampuan dan minat masing-masing. Yang keenam adalah menggunakan sistem reward dan punishment. Yang ketujuh adalah mengoptimalkan manajemen waktu. Setiap waktu yang dimiliki karyawan sangat penting. Perusahaan harus memahami strategi manajemen waktu yang efektif untuk meningkatkan produktivitas karyawan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.